Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu juga. Perkenalkan, kami dari GSM GKP Purwakarta. Nama kakak Kania. Dan di samping kanan Kania ada Kak Loren. Hai Kak Loren. Hai Nia. Dan di samping kiri Kania ada Kak Ina. Hai Kak Ina. Halo. Dan di kiri depan Kania ada Kak Teo. Hai Kak Teo. Halo. Dan jangan lupa loh adik-adik, kita punya pemain musik namanya Kak Lisa. Hai Kak Lisa. Hai katanya. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik? Wah, kita udah lama banget ya nggak sekolah minggu online dan nggak ketemu sama teman-teman. Pasti kangen gak sih Kak? Iya dong. Iya dong, Pastinya. kita aja kangen banget sama adik-adik kita. Nah, biar adik-adik gak terlalu sedih dan juga bersemangat pagi hari ini, gimana kalau kita nyanyi dulu? Di Badai Topeng Dunia. Tahu gak adik-adik? Nyanyi bareng yuk. Oke. Ayo Kak Lisa. Gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi yuk. Badai topan menyerang, Tuhanlah pelindunganmu. Adanya kau tetap tenang, Tuhanlah pelindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, dan sekarang kita mengucap syukur melalui doa syukur ya adik-adik yang akan dibawakan oleh Kak Loren. Silakan Kak Loren. Yuk adik-adik kita berdoa syukur ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Kami akan melakukan kebaktian walaupun secara online saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, setelah doa syukur, sebenarnya kita tuh pengen dengar cerita-cerita dari anak-anak sekolah minggu gak sih? Gimana keseharian mereka, ya gak? Kangen banget, pasti banyak banget cerita adik-adik nih. Nah, karena kita gak bisa buat bertukar cerita, lebih baik kita nyanyi lagi. Ya biar sukacita terus dan tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Ayo Kak. Sukacitaku, ketemu Yesusku. Oh sukacitaku, ketemukan
tetap bersemangat terus ya adik-adik, apalagi dalam memuji Tuhan. Jangan lesu-lesu, harus semangat dan bersuka cita. Dan sekarang kita akan mendengarkannya, akan dibawakan oleh Kak Lili. Didengar ya adik-adik, nanti ada aktivitasnya loh, awas kalau gak bisa ya. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi kita hari ini. Kakak harap walaupun di rumah saja adik-adik tetap sehat dan tetap semangat untuk ikut sekolah minggu ya. Oke, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 3 ayat 1-17. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa, mohon penyertaan dari Roh Kudus. Yuk kita berdoa dulu. Ya Tuhan, senang sekali kami pada hari ini bisa bertemu walaupun lewat video ini ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami dan membimbing kami untuk mempelajari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dan berikan pengertian yang benar kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, kalau sudah siap, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, tolong dibuka dari Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau sudah dibuka, akan kakak bacakan ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, supaya lebih jelas lagi, kakak akan menayangkan cuplikan video dari percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Ada seorang tokoh Yahudi bernama Nikodemus yang merupakan salah satu dari kaum Farisi. Suatu malam, ia datang kepada Yesus. "Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah guru yang diutus oleh Tuhan. Tidak Tidak seorang pun dapat membuat keajaiban seperti engkau jika Allah tidak menyertainya.
Aku berkata sesungguhnya, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Mana mungkin orang dewasa dapat lahir kembali? Dia tidak mungkin masuk lagi ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Aku berkata sesungguhnya, tak ada yang bisa masuk kerajaan Allah jika tidak dilahirkan dari air dan roh. Secara jasmani kita dilahirkan orang tua, tapi secara rohani dilahirkan oleh roh. Jangan heran kalau aku berkata kalian harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemanapun ia mau. Kalian dengar suaranya, tapi tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Begitu juga dengan orang yang dilahirkan oleh roh. Bagaimana bisa begitu? Kau guru yang hebat di Israel, mengapa tidak mengerti? Aku berkata yang sesungguhnya. Kami mengatakan dan bersaksi atas apa yang kami lihat. Tapi tidak ada yang mau menerima kesaksian kami. Jika kalian tidak percaya padaku mengenai hal-hal di dunia ini, bagaimana kalian bisa percaya jika aku bicara tentang surga? Tidak seorang pun pernah naik ke surga, kecuali anak manusia yang turun dari surga. Seperti Musa menaikkan ular tembaga pada tiang di padang gurun, begitu juga anak manusia harus dinaikkan, supaya semua orang yang percaya padanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari Yohanes 3 ayat 1-17 ini bercerita tentang seorang yang bernama Nikodemus. Siapa sih Nikodemus itu? Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin Yahudi, di mana dia mempunyai pengetahuan yang luas, dia pintar, ya, dan orang-orang memandang hormat kepada dia. Tapi ketika itu suatu malam dia mencari Tuhan Yesus. Dia ingin bertemu sekali dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan ya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, setelah tadi kita baca dan kita lihat cuplikan videonya, ternyata Nikodemus ingin belajar lagi mengenai firman Tuhan. Nikodemus ingin bertanya lagi tentang firman Tuhan kepada Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus digambarkan sebagai seorang yang sudah tua. Tapi ternyata walaupun dia sudah tua, dia masih punya keinginan untuk terus belajar mengenai firman Tuhan. Nah, dari ini kita bisa meneladani sikap Nikodemus bahwa walaupun kita sudah belajar banyak, tapi kita tetap harus mempunyai semangat untuk terus belajar. Terlebih lagi pada saat kondisi sekarang ya, di mana anak-anak sekolah dan juga adik-adik ya harus belajar di rumah. Nah, walaupun tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan Bapak Ibu guru, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar seperti Nikodemus. Ya. Nah, kemudian dalam percakapan itu sebenarnya percakapan mengenai apa sih? Ya, ternyata dalam percakapan itu Tuhan Yesus berkata bahwa seseorang tidak bisa melihat kerajaan surga jika ia tidak dilahirkan kembali. Maksud dari perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh seseorang yang lahir baru. Jadi maksudnya bukan kita sudah besar kemudian harus dilahirkan kembali seperti seorang bayi. Tidak seperti itu ya. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus mempunyai perubahan dalam karakter hidup kita. Misalnya ketika sebelum kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, kita sering tidak bersikap jujur. Nah, ketika kita sudah rajin ke gereja, rajin mengikuti sekolah minggu, dan rajin terus menggali ya, belajar firman Tuhan. Nah, seharusnya perubahan sikap dan karakter itulah yang
membuat kita menjadi orang yang lahir baru. Ya, berarti yang tadinya kita tidak bersikap jujur, kita sudah dilahirkan kembali menjadi seorang yang jujur. Misalnya, adik-adik mengikuti ulangan lewat online, walaupun Bapak Ibu guru tidak melihat secara langsung, tapi ketika kita sudah lahir baru, apalagi Bapak Ibu guru pasti tahu ya, adik-adik itu orang Kristen. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, kita harus bisa bersikap jujur. Walaupun ulangan online, kita tidak bertanya kepada papa mama di rumah atau melihat contekan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita sudah menjadi lahir baru. Nah, ketika kita sudah mengalami perubahan karakter dari yang buruk menjadi yang baik, tentunya dalam kehidupan kita juga pada akhirnya akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh inilah yang Tuhan ingin supaya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi pelajaran kita hari ini adalah kita mau merubah diri kita dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dan itu adalah sebagai lahir baru. Ya, dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah-buah roh tadi dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang kita akan tutup dalam doa untuk firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diingatkan untuk merubah sikap atau karakter kami yang tidak baik menjadi baik. Dan kami juga ingin ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang bisa menghasilkan buah-buah roh itu. Dan pada akhirnya kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan bahwa merubah karakter atau sikap itu tidaklah mudah. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Engkau dan ketika kami mau menuruti perintah-Mu, maka kami bisa merubah karakter dan sikap kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang juga kita akan mengucap syukur melalui persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Oke, halo adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Untuk yang adik-adik di rumah boleh nitip ke orang tuanya, nanti bisa dibawa ke gereja pada hari Minggu dan diberikan kepada pengurus anak-anak. Oke, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu persembahan kami. Mari Kak.
dan mari kita membawakannya di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, sekarang kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati setiap apa yang kami berikan untuk menjadikan persembahan kami Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik yang di rumah, saatnya kita akan melakukan aktivitas, yaitu adik-adik harus menggambar hati serta mengisinya. Nah, ini ada contoh bahwa adik-adik harus menggambar hati yang belum terisi. Nah, selanjutnya kalau misalnya adik-adik udah menggambar hati, adik-adik mengisinya dengan kata-kata pembaruan diri. Oh ya Kak Ina pegangin dulu ya contoh salah satunya. Nah, setelah adik-adik menggambar hati yang belum terisi, nah adik-adik isi nih ya dengan perbuatan yang memperbarui diri adik-adik, misalnya yaitu jujur, percaya diri, peduli, rajin, dan rendah hati. Bila sudah menyelesaikan semua, adik-adik warnainya biar cantik kelihatannya. Nah setelah itu adik-adik menulis namanya beserta kelas di pojok kanan atas. Seperti itu untuk kelas balita. Dan selanjutnya untuk, tolong pegangin dulu ya Kak Indah. Oke. Untuk selanjutnya, untuk kelas kecil sampai tunas akan mengerjakan lawan kata. Nah, lawan katanya itu yang pertama adalah pembohong, sombong, iri hati, malas, pesimis, cuek, pelit, dan keras kepala. Nih, misalnya Kak kasih contoh satu ya, misalnya pembohong. Pasti lawan katanya yaitu jujur. Iya, benar jujur. Nah, begitu adik. Kiranya adik-adik semoga bisa mengerjakan di rumah ya. Bisa dong pasti. Bisa dong Kak. Yuk, pasti bisa, yuk. bisa. Apalagi yang sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dengan baik. Waduh, pasti bisa banget deh ngerjainnya. Wah, keren-keren. Jangan lupa dikumpulin ke kakak-kakak sekolah minggunya ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik melihat tadi aktivitasnya, jangan lupa buat dikerjain, oke? Nah, adik-adik, sekarang kita semua mau berdoa syafaat. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kesehatan buat kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan biarlah dengan kesehatan kami juga kami bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk kegiatan sekolah kami, walaupun sekarang masih sekolah daring ya Tuhan, tapi biarlah kami terus bisa semangat untuk mengikuti kegiatan sekolah, terus semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan kiranya Engkau berkati juga orang tua kami dalam mencukupi segala kebutuhan kami, mencukupi segala kebutuhan dan keperluan sekolah kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keadaan sekarang ini di mana pandemi COVID-19 masih ada ya Tuhan. Kiranya dengan kasih karunia-Mu, Kau berkati semua pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk menyelesaikan dan mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan juga buat mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga selalu menyertai kehidupan kami dari saat ini sampai seterusnya. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, kita nyanyi lagi yuk Kak. Ayo. Judulnya Hidupku. Bukannya aku lagi. Nah, bagi adik-adik yang gak tahu, didengar terus diikutin ya. Ayo Kak Elisa. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Sekali lagi adik-adik. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Oke, dengan lagu yang tadi, supaya diingatkan lagi ya bahwa di hidup adik-adik bakal ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai adik-adik. Dan sebelum itu kita mau menerima berkat Tuhan. Adik-adik, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.